Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Wulandari. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang laporan internal audit dan audit tindak lanjut. Di sini saya akan dibantu oleh teman saya dari kelompok 1 juga, yaitu Dia Sania Primadarni, Andrea Tikusmaninum, dan Tirta Nugraha. Saya akan memulai dari presentasi yang pertama, yaitu mengenai materi laporan hasil audit, yaitu ada standar laporan. Laporan hasil audit harus memenuhi standar, yaitu yang pertama ada laporan harus tertulis, yang kedua laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, yang ketiga laporan harus didukung kertas kerja yang memadai, yang keempat laporan harus objektif, yang kelima laporan harus konstruktif, yang keenam laporan harus ditandatangani oleh auditor intern dan CIA. Yang ketujuh ada laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. Yang terakhir ada laporan dituangkan secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu ada materi laporan. Materi laporan ini yaitu ada 7, yaitu yang pertama, tujuan, luas, dan pendekatan audit dimaksudkan agar pembaca laporan sejak awal mengetahui tujuan, luas, dan pendekatan audit sehingga dapat memahami dengan baik materi yang dikemukakan dalam laporan. Yang kedua, ada temuan audit yang diungkapkan dalam laporan harus memuat secara jelas mengenai fakta, keadaan yang seharusnya, serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, ada kesimpulan auditor internal atas hasil audit atas temuannya, baik berupa keberhasilan maupun penyimpangan sesuai dengan lingkup auditnya. Yang keempat, ada pernyataan auditor internal bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan SPF-AIB. Yang kelima, ada rekomendasi auditor internal. Yang keenam, ada tanggapan audit atas temuan audit yang dapat berupa pembenaran atau persetujuan atau keberatan atau penolakan dan alasannya. Yang terakhir, ada hasil pengecekan komitmen audit yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dia Sania. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan laporan. Yang pertama, kompilasi dan analisis temuan audit. Kedua, konfirmasi dengan audit diskusi. Tiga, diskusi dengan CAE. Empat, diskusi dengan audite. Lima, review laporan. Penyampaian laporan. Yang pertama, laporan auditor internal harus disampaikan oleh CAE kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan atau Compliance Director, dan audite untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Kedua, Direktur Utama dan Dewan Komisaris menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada Bank Sentral. Tiga, jika terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, Direktur Utama dan Dewan Komisaris harus segera melaporkan kepada Bank Sentral. 4. Penyampaian laporan kepada pihak ketiga. Selain untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi, maka CAE harus mempertimbangkan adanya potensial risiko bagi perusahaan dan telah berkonsultasi dengan manajemen senior maupun bagian legal perusahaan serta telah melakukan pembatasan terhadap laporan hasil audit. Selanjutnya yaitu memonitor tindak lanjut hasil audit. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Teknik yang digunakan untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut adalah yang pertama, rekomendasi diberikan kepada manajemen yang mempunyai kewenangan untuk melakukan tindak lanjut. Yang kedua, selalu mendapatkan progres tindak lanjut secara periodik dari manajemen untuk mengevaluasi status implementasi rekomendasi. Yang ketiga, mendapatkan informasi dari unit lain yang bertanggung jawab menindaklanjuti. Dan yang terakhir, melaporkan kepada Dewan Direksi atau Dewan Komisaris mengenai status tindak lanjut rekomendasi audit. Analisis kecukupan tindak lanjut. Auditor intern harus menetapkan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan dan sesuai dengan apa yang dimaksud, atau Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah memahami dan memperhitungkan resiko yang akan terjadi bila tidak melakukan tindakan perbaikan atas masalah yang diungkap dalam laporan hasil audit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Tirta. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelaporan tindak lanjut. Hal-hal penting dari analisis yang telah dikomunikasikan dengan audit dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta disampaikan juga kepada Direktur Kepatuhan, yaitu yang pertama ada masalah yang dihadapi audit, yang kedua komitmen serta rencana tindak lanjut, yang ketiga target waktu penyelesaian,
Yang keempat, kewajiban pelaporan berkala atas kemauan tindak lanjut perbaikan. Untuk faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menganalisis penyebab belum direalisasinya tindak lanjut perbaikan atas hasil audit sesuai dengan komitmen perlu dilakukan. Yang pertama, tingkat signifikasi dari laporan hasil audit atau temuan dan rekomendasi. Yang kedua, besaran upaya dan biaya yang diperlukan untuk melakukan tindak lanjut perbaikan. Yang ketiga, kemungkinan dampak yang terjadi apabila tindak perbaikan tersebut tidak dilakukan. Yang keempat, tingkat kesulitan atas tindak lanjut perbaikan. Yang kelima, jangka waktu yang digunakan. Hal-hal yang terkait pemantauan tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian adalah yang pertama, ada prosedur pemantauan adalah panduan yang berisi standar kerja dari kegiatan memantau tindak lanjut hasil audit, mengatur tahapan kerja yang harus dilakukan dalam kegiatan ini. Yang kedua, ringkasan eksekutif adalah bentuk laporan ringkas kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris maupun manajemen berisi hal-hal sangat penting dari hasil audit yang memerlukan perhatian khusus untuk segera ditindaklanjuti karena dikategorikan tinggi tingkat resikonya. Yang ketiga, jadwal memantau hasil audit dilakukan secara berkesinambungan dalam periode tertentu yang berawal dari tanggal diterbitnya laporan hasil pemeriksaan. Yang keempat, sumber daya pelaksanaan memantau hasil audit. Yang terakhir, kebijakan dan prosedur memantau hasil audit. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.